Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Di depan ini adalah jenis beberapa obat yang saya gunakan selama ini dalam perawatan kaktus. Sebelum kita jelaskan satu persatu, kita saksikan intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita jelaskan satu persatu. Kita jelaskan apa dulu ya. Ini dulu, alkohol teman-teman. Alkohol ini alkohol 70%, saya beli di apotek. Ini saya fungsikan untuk mensterilkan pisau saat proses grafting. Oke, setelah itu furadan, ini insektisida, ini saya gunakan untuk membasmi hama juga teman-teman di semai, sama jika kaktus terserang hama. Namun lebih baik jika menggunakan teman-teman menggunakan ini, saya sarankan jangan menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik lah ya. Karena apa? Karena ada sebagian orang bilang bahwa furadan ini membunuh bakteri baik juga teman-teman. Jadi sarankan jika teman-teman menggunakan ini, hindari menggunakan pupuk organik, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia. Ngomong-ngomong masalah pupuk, langsung kita ke pembahasan pupuk. Ini saya menggunakan Osmok, bacanya saya nggak tahu nih, Osmokut lah ya. Kalau saya sering bilang itu adalah pupuk Dekastar. Saya menggunakan ini untuk satu pot ukuran 8 cm. Teman-teman nggak usah ngasih banyak, mungkin cuma cukup sedikit, di bawah 10 biji udah cukup. Ini saya gunakan ketika saya pertama kali tanam dan reporting. Jadi prosesnya sekitar 6 bulan. Jadi saya memberi pupuk ini sekalian saya reporting, jadi nggak begitu ribet. Ini untuk pupuk bunga yang 61325, dan ini untuk nutrisi seimbang 13-13-13 T. Teman-teman bisa menggunakan ini, dan pemberian tidak terlalu banyak, sudah cukup. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, yang seimbang. Dia memiliki warna-warni seperti ini, sedangkan yang bunga warnanya orange. Nah, ini selanjutnya penumbuh akar, bisa disebut perangsang akar, namun lebih tepatnya adalah penumbuh akar. Ini saya gunakan ketika proses pengakaran dari potelan anakan yang menempel di indukan. Untuk proses pengakaran saya menggunakan ini. Ini kita beri air sampai dia kental, lalu kita oleskan. Jadi pemberiannya kita beri air sedikit sampai kental. Semua keterangan, dosis dan lain-lain itu ada di boxnya ya teman-teman. Penggunaannya ini hampir sama. Oh ya, di pengakaran ini saya menggunakan merek Rapid Root dan Root Up. Ini keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Mungkin saya akan buat video selanjutnya karena lumayan membutuhkan waktu. Namun kedua ini saya gunakan. Selanjutnya Antrakol.
Ini fungisida. Info sedikit teman-teman, ini fungisida ini adalah pembasmi jamur seperti halnya ketika petani cabai, tomat, sawi dan lain-lain memasuki masa musim hujan. Di situ terjadi proses kelembapan yang sangat tinggi, cuaca sangat tinggi, dan menimbulkan banyak bakteri dan jamur. Itu menyebabkan tanaman mereka itu busuk. Seperti kita tahu lah ya, banyak petani-petani gagal panen karena tomat, cabai mereka busuk. Nah, ini bisa salah satu alternatif untuk mengatasi kebusukan tersebut. Dan ini saya gunakan untuk kesehatan kaktus saya di musim hujan. Dan jika kaktus terdapat luka teman-teman, luka karena serangga dan lain-lain, teman-teman bisa mengolesi dengan ini agar tidak terserang jamur. Ini prosesnya sama, kita kasih air dikit sampai kental. Atau jika luka, kita tabur saja tanpa kasih air. Jika untuk penyemprotan rutinnya saya tidak mesti, karena saya gunakan kalau penyemprotan rutin itu di musim hujan dan itu cukup sebulan sekali. Dan dosisnya teman-teman bisa lihat di baliknya ya. Dan ini adalah yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Ini jika teman-teman memiliki masalah hama kutu batok. Ini hama yang sangat menjengkelkan sih. Kalau kita memiliki kaktus sudah lebih dari 30 lebih lah ya, pasti ada salah satu yang kena hama, pasti. Dan untuk menjaga agar kaktus tidak kena hama atau membunuh hama, ini alternatif yang paling keras. Ini Kurakron, ini sangat keras. Saya sarankan teman-teman jika menggunakan Kurakron lebih baik teman-teman menggunakan masker, karena awal-awal jika belum pernah menggunakan ini pasti akan, jika terhirup pasti kepala akan merasakan pusing. Ini ampuh untuk membunuh hama kutu batok teman-teman, yang dia memiliki dinding selimut, bukan kutu yang putih yang lembut jika disenggol kayak kapuk, itu bukan seperti itu. Ini kutu batok, ada video sebelumnya saya menghilangkan kutu batok menggunakan cairan deterjen dan sikat. Namun jika itu belum mampu menghilangkan kutu, teman-teman bisa menggunakan Kurakron ini. Ini penggunaan jika kaktus sudah terserang, seminggu itu 1 kali, selama 4 kali selama 1 bulan. Nanti sebelum 1 bulan teman-teman bisa cek 2 minggu, apakah 2 minggu kutu batok itu mengering. Teman-teman bisa gesek atau teman-teman bisa kerik ya, istilahnya apa sih, gosok ya. Nah, nanti jika kutu itu mengering, yang pertama warnanya dia putih, di dalam jika dipencet warna kuning. Nah, sekarang jika kita kerik, dia sudah kering berwarna coklat, yang kuning tadi itu jadi coklat, berarti itu sudah cukup teman-teman. Nanti setelahnya jika kaktus itu kutu itu mati, setelahnya cuma perawatan aja untuk menghindari datang kembali, mungkin sebulan sekali teman-teman. Namun juga udah bersih. Nah, udah cukup teman-teman, itu udah cukup membantu. Jadi tidak perlu sebulan sekali lagi jika kebun teman-teman itu udah steril. Ini bisa dicampur dengan nakser teman-teman. Ini untuk membantu penyerapan obat tadi ke dalam hewan atau tanaman. Namun ini udah cukup, maksud saya ini Kurakron ini udah cukup membasmi. Jika kurang, teman-teman bisa tambah ini. Namun ini nanti dosisnya dikurangi maksud saya, karena ini udah cukup membantu, jadi bisa menghemat Kurakron ini. Namun ini aja sudah cukup. Teman-teman wajib cuci tangan setelah menggunakan ini ya teman-teman, obat apapun. Namun yang saya sarankan ini, karena ini obat paling keras diantara obat yang lain. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan seputar obat ataupun pupuk, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga ya teman-teman follow Instagram saya di jr_jogjagurun. Terima kasih, saya Alif dari Jogja Gurun.